Iya ya, terus? Jam 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya, karena sudah jam 13 WIB dan nanti kita akan lanjut ke rapat sakit lagi nanti jam 3 sore, tapi di sini ya maksudnya. Kita langsung saja. Jadi terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dalam rapat kita kali ini. Adapun tema yang akan kita bahas dalam rapat kali ini adalah penjelasan teknis pelaporan pelaksanaan pembinaan statistik sektoral yang nantinya akan kita fasilitasi melalui lembar kerja tingkat penyelenggaraan statistik sektoral atau kita singkat dengan LKTPSS tahun 2025, yang mana tujuannya adalah LK tersebut untuk kita laporkan atau sebagai bahan laporan kita kepada pimpinan. Karena sampai saat ini kita, maksudnya tim PSS provinsi itu tidak diberikan atau tidak difasilitasi dalam aplikasi PSS untuk monitoring begitu teman-teman. Sehingga kita kesulitan atau nggak punya bahan untuk kita laporkan ke pimpinan. Oleh karena itu nantinya kita akan jelaskan tata cara pengisiannya dan bagaimana nanti prosedurnya. Dan juga nanti akan kita bahas juga mengenai ini ya, angka target Restra yang tadi sempat saya singgung di grup juga, begitu. Tanpa berlama-lama, langsung saja ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita mulai penjelasan teknis pengisian LKTPSS yang akan disampaikan oleh Mas Rengga. Kepada Mas Rengga, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatan yang kalian diberikan ini. Izin saya akan
membawakan pedoman portal monitoring pembinaan statistik sektoral yang telah dibuat oleh BPS Provinsi. Yang pertama kita ada outline-nya ada 3, yaitu tentang tata cara pengisian lembar kerja, TPSS, dan juga monitoring PSS-nya, kemudian menu tambahan dari webmon PSS-nya. Yang pertama, website portal monitoring pembinaan sektoral ini dapat diakses pada link berikut ya. Ini sudah ada di share screen-nya, ini bisa dilihat dan tampilannya seperti ini nantinya. Oke, lanjut. Nah, kemarin kita sudah ada meminta Bapak Ibu untuk mendaftarkan email ya untuk bisa melakukan pengisian LKTPSS. Jadi BPS Kabupaten Kota bisa mengisi LKTPSS dengan Gmail yang sudah didaftarkan. Kemudian untuk tampilan LK Kabupaten Kota berisi 3 sheet ya. 3 sheet yaitu petunjuk pengisian, kemudian LKTPSS 6201, kemudian dan detail. Nah, untuk sheet petunjuk pengisian panduan pengisian pada LKIQ Pembinaan Statistik Sektoral ini berisi dia panduannya. Jadi ada panduannya pada sheet yang pertama. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan panduan yang ada. Kemudian pada selanjutnya ini ada sheet LK TPSS, ini contohnya 6201 ya. Nah, ini sebagai tempat pengisian monitoring pembinaan statistik sektoralnya. Nah, di sini terdiri dari beberapa kolom. Yang pertama itu ada kolom komponen yang berisi utama dan tambahan, kemudian kolom domain, kolom aspek indikator, nilai min dan nilai max, kemudian normalisasi min max indikator, indeks aspek, kemudian nilai indikator atau assessment, indeks domain, dan TPSS. Kemudian yang selanjutnya pengisian LKTPSS dilakukan pada sheet LKTPSS 6201 hanya pada kolom O. Ya, jadi pada kolom O untuk kolom nilai indikator assessment. Jadi hanya diberikan akses mengisi di kolom ini yang ada kotak kuningnya. Kemudian pengisian nilai indikator bisa dicek pada kolom nilai min dan max. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa mengisi di rentang nilai min dan nilai max ini. Ada dari misalkan yang pertama ini ada 0 dan 1, 0 sampai 1, terus 0 sampai 100, kemudian dan seterusnya ya, sesuaikan dengan nilai min dan max-nya. Kemudian nilai TPSS utama, tambahan, dan total dapat dilihat pada sheet LKTPSS 6201 pada kolom key. Key yaitu ya TPSS. Nah, ada nilainya nanti itu nilai yang berhasil didapatkan. Kemudian untuk sheet detail ini berisi penjelasan dari aspek dan indikator yang mencakup metadata yang berisi definisi, domain value, dan satuan. Kemudian ada nilai min dan nilai max-nya. Nah, kemudian juga LKTPS dapat diunduh oleh masing-masing kabupaten kota ya. Melalui ya seperti ini caranya, file, download, kemudian unduh Excel. Nah, kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan, jadi sebagian nilai indikator telah diisi berdasarkan penilaian BPS Pusat. Target minimal triwulan 1. Kemudian yang kedua, jika terdapat selain indikator pada poin 1 yang telah direalisasikan pada triwulan 1 Maret 2025, serta dilengkapi dengan semua dokumentasi yang disyaratkan, maka BPS Kabupaten Kota dapat menginput pada aplikasi PSS paling lambat tanggal 11 April ya 2025 pukul 11. Nah, jadi terakhir
besok ya. Pukul 11 ini dari info dari pusat juga. Kemudian realisasi kegiatan yang di-input setelah deadline tersebut maka akan dicatat sebagai realisasi triwulan 2 atau sesuai periode input. Nah, jadi yang setelah itu maka dicatat sebagai realisasi di triwulan 2. Kemudian yang ketiga, realisasi indikator PSS pada poin 1 diisi pada LKTPSS paling lambat tanggal 17 April 2025 pada pukul 16 ya, jam 4 sore. Kemudian untuk kedepannya dimohon semua kegiatan pembinaan yang sudah dilakukan agar dapat diinputkan ke aplikasi PSS paling lambat pada hari kerja terakhir di setiap triwulannya, kecuali untuk beberapa kegiatan pembinaan yang ada ketentuan khusus perekaman di aplikasi. Kemudian yang kelima, BPS Kabupaten Kota dapat mengunduh LKTPSS-nya jika sudah final untuk dasar hitungan capaian kinerja triwulan 1. Nah, kemudian ini tampilannya jika sudah melakukan pengisian LK ya. Jadi dia akan otomatis terupdate, jadi di-refresh saja nanti akan muncul ini, ada centang. Nah, ada centangnya, tadi yang sebelumnya tidak ada centang, nanti akan ada centangnya. Nah, kemudian monitoringnya ini juga bisa diunduh ya, diunduh dengan cara ini arahkan ke ujung dari monitoringnya ini, klik open spreadsheet, kemudian download unduh Excel. Kemudian ada beberapa menu tambahan yang bisa teman-teman ini kan, yaitu yang pertama ada materi internalisasi, instrumen PSS, kemudian video internalisasi PSS dan Q&A. Kemudian yang menu tambahan berikutnya yaitu menu materi, bisa dilihat teman-teman. Kemudian menu arsip juga ada dari aksi, dokumentasi, from entry, Bisa masuk. materi EPSS. Terima kasih. Demo kan? Masuk. Kita sedikit demokan dulu ya. Nah, ini tadi yang akan dibuka. Nah, muncul nih karena ini kan monitoringnya akan muncul seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa menggunakan Gmail-nya yang sudah daftarkan, memilih ini ya, lembar kerja. Nah, ada di sini. Contohnya Kobar ini kan contoh. Nah, ini ada petunjuk pengisian, kemudian LKTPSS 6201 ini diklik. Nah, ini ya nanti Bapak Ibu mengisi yang di nilai indikator assessment. Di kolom O. Nah, ini contohnya kalau misalkan kita isi dia
sesuai dengan rentang yang ini, yang nilai min dan nilai max, dia akan sudah isi, contohnya ini. Terus kita balik lagi ke webtoon-nya. Nah itu. Nah ini dia informasi yang kita perlukan ya dari Bapak Ibu sekalian, tentang, progres dari capaian, eee, pem pembinaan status sektoral yang telah dilaksanakan. Karena tadi info dari Mas Yoga kan kita tidak dapat izin akses, maka dari itu kita membuat, ini, untuk membantu monitoring dari pimpinan. Nah untuk details juga ada, ini tadi kan penjelasan tentang metadata dan definisinya. Nah ini contohnya nih misalkan ada domain value ada 1, 0, 1 ada, 0 tidak ada. Oke, jadi itu yang, kita tolong nanti Bapak Ibu, bisa lakukan input sesuai dengan yang sudah di-input di aplikasi PSS Mas ya. Mhm. Ya mungkin sekian ya dari saya, eee, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke Mas Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rengga ya. Jadi saya coba review lagi ya. Jadi aplikasi yang keluar. Oke. Oh. Dari situ Ya, bisa Mas paling bawah. jadi seperti yang dijelaskan Mas Rengga tadi ya, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Aduh, aduh, kok minimas mana tadi? Mana tadi? Sorry. Ah, oke. Tadi mau minimas ini loh. Jadi, mempertegas ya penjelasan dari Mas Rengga tadi, jadi BPS Pusat sudah melakukan inventarisir Bapak Ibu sesuai dengan, progres yang sudah di-input, kita semua dalam aplikasi PSS, di mana hasilnya sementara ini yaitu semuanya, semua sektor di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 24,13%. Nah, mungkin ini akan bisa bertambah gitu ya, karena ini periodenya, per bulan apa ya, saya lupa, Maret kalau nggak salah ya, akhir Maret. Nah, kemungkinan, akan bisa bertambah kalau teman-teman atau Bapak Ibu semuanya, meng-input di luar dari 24,13% ini, gitu ya. Jadi untuk kerinciannya nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa melihat lebih detail nanti di LK-nya masing-masing, gitu ya. Nah, nanti cara membuka LK-nya seperti yang dijelaskan Mas Rengga tadi. Nah, seperti yang dijelaskan Mas Rengga juga tadi bahwa nanti teman-teman kita minta untuk meng-input LK, TPSS ini sesuai dengan
yang sudah di-input di aplikasi PSS dengan ketentuan semua kegiatan yang sudah dilakukan selama triwulan 1 dan untuk triwulan 1 itu sudah di-entry di aplikasi PSS paling lama tanggal 11 jam 11 WIB besok ya. Nah, kemudian kita nyambung ke penjelasan eh, target Renstra Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi tadi kita sudah bahas juga ya dengan tim Sakip bahwasanya kita diminta untuk menginput target Renstra 2025 hingga 2029 ya. Nah, nanti langsung saya tunjukkan ya. Jadi dasar untuk nilai target Renstra tersebut itu sudah disediakan juga oleh BPS Pusat LK-nya dan seperti yang ditampilkan di layar ini ya. Jadi miriplah dengan LK TPSS, tapi di sini ada dari 2025 hingga 2029. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nanti bisa merefer ke sini saja gitu ya. Untuk 2025 sesuai dengan yang sudah ditetapkan di PK di 2025 tentunya 80% ya gitu ya. Nah, ini sudah di dibuatkan dengan perencanaan seperti ini, nilai indikator per ini ya, nilai apa capaiannya per indikator seperti ini gitu ya. Di mana di triwulan 1 ini kita sudah sesuaikan dengan capaian atau realisasi di triwulan 1 kemarin. Jadi seperti ini. Jadi untuk 24,13% itu nilainya ini dari mulai surat tugas, tim pembina dan seterusnya hingga edukasi ini kalau edukasi ini untuk triwulan 1 masih terbatas 25%, teman-teman, Bapak Ibu. Kemudian untuk waktu unggah ini 50%, gitu ya. Sedangkan yang lainnya masih 0. Nah, itulah didapatnya angka 24,13%. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lebih detailnya di LK-nya masing-masing, gitu ya. Nah, ini untuk 2025 seperti itu ya, 80% dengan rincian capaian nilai per indikator seperti ini. Nah, kemudian 2026 ya, itu diperkirakan kita atau ditargetkan gitu ya, itu bisa mencapai 85,06% dengan kenaikan 6,32 poin ya dari 2025 gitu ya. Terus adapun untuk nilai per indikatornya seperti ini ya. Ini juga sudah kita sesuaikan dengan capaian per triwulan ya. Kemudian 2007 itu juga semakin naik ya dengan target kenaikan 5,95 poin dengan target restorannya yaitu 90,13% di 2027. Kemudian di 2028 naik lagi ya menjadi sekitar 95,13% ya dengan kenaikan 5,55 poin. Dan di 2029 itu kita ditargetkan mencapai 100% teman-teman dengan kenaikan 5,12 poin. Nah, kenapa ini ditargetkan kenaikannya sekitar 5 poin ya? Karena diharapkan kondisi atau apa ya tingkat penerimaan pembinaan statistik sektoral di Pemda masing-masing Pemda kita itu akan semakin baik gitu ya. Diharapkan naik sekitar 5% gitu ya. Nah, kemudian saya ingin mendetailkan ya, apa ya, menyoroti untuk capaian per triwulan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa untuk capaian per triwulan itu harap diperhatikan karena untuk keterbandingan gitu ya, ini akan lebih baik jika capaian pada triwulan 1 misalnya
di 2025 diharapkan akan naik di triwulan 1 2026. Koreksi kalau saya salah ya. Kebetulan ada Mia nih, sakit. Nah, jadi teman-teman harap diperhatikan untuk kegiatan atau pelaksanaan PSS mana saja yang akan dilaporkan selama triwulan 1. Jangan sampai di triwulan 1 2025 ini teman-teman apa, saking semangatnya mungkin ya, itu banyak sekali capaian yang sudah diraih di triwulan 1 kemudian di-input di aplikasi PSS dan ternyata di tahun berikutnya 2026 ternyata di triwulan 1 tidak sampai, di mencapai target yang, seperti di 2025 di triwulan 1. Nah ini kan kalau capaiannya sama, itu pun kurang bagus ya, Mbak Mia ya? Diharapkan naik ya, gitu ya? Gitu kan ya? Apalagi untuk yang BPK dan BBBM. BBBM ya? Ya. Jadi harapannya, bisa naik dalam triwulan yang sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah ini harap menjadi perhatian ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan dipilah-pilah lagi mana yang kegiatannya sebenarnya sudah dilaksanakan tuh, tapi, belum di-entry di aplikasi PSS, nah silakan dipertimbangkan. Kecuali kalau memang sudah di-entry di aplikasi PSS ya, apa boleh buat kita sudah otomatis sudah terhitung, sebagai realisasi triwulan 1 2025. Sehingga nanti tahun depan 2026 teman-teman juga harus bisa mengatur strategi sebagaimana, bisa mencapai di triwulan 1 2025. Nah itu yang poin penting yang, eee, ingin kami sampaikan, salah satunya itu ya. Jadi nanti akan saya share ini, LK dasar penetapan tentang target Renstra 2025 hingga 2029, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kemudian beberapa poin berikutnya yang ingin saya sampaikan juga dalam pertemuan ini, yang pertama yaitu, eee, masih diperbolehkannya, dilakukan perubahan susunan tim PSS, Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti jika ada perubahan, ini kan kita nggak bisa prediksi ya, barangkali nanti ada perubahan struktur, ada yang pindah gitu ya, atau ada yang datang kemudian ditambahkan di tim PSS, sangat mungkin. Maka ini diperbolehkan dengan, eee, menyusun lagi surat tugasnya, gitu ya, setelah perubahan itu. Kemudian di-upload di aplikasi PSS, tapi surat tugas yang lama itu tetap jangan dihapus, gitu ya. Jadi nanti agar ter-record historinya, gitu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Itu yang pertama, yang kedua, nah ini kami ingin, mengingatkan sekali lagi untuk setiap RK atau rencana kerja yang dilaksanakan, yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan kegiatan lain, seperti mungkin kegiatan FGD, DDA misalkan, atau kegiatan yang diselenggarakan oleh, instansi lain selain BPS gitu ya. Nah, ini teman-teman harap bisa, memastikan ya, bahwa syarat syarat minimal untuk di disebut sebagai ditetapkan sebagai rencana kerja, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, minimal adalah 2 jam. Nah, ini bisa dibuktikan dengan misalnya rundown acara gitu ya, termasuk juga, notulen gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, eee, penentuan kegiatan statistik sektoral yang menjadi fokus pembinaan. Nah, ini juga perlu dan penting Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahwa kita harus menyiapkan dari awal, dari sekarang gitu ya, eee, dokumennya, apapun itu, seperti misalnya notulen rapat misalnya. Jadi, kita harus bisa membuktikan bahwa kegiatan statistik sektoral yang akan kita bina itu adalah hasil kesepakatan antara BPS dan wali data, utamanya itu. Nah, itu harus terdokumentasi Bapak Ibu, minimal dalam bentuk notulen rapat, gitu ya. Karena nanti itu akan
menjadi bahan monitoring dan evaluasi nantinya oleh tim Monef pusat gitu ya. Itu yang berikutnya yang penting perlu kita perhatikan. Kemudian setiap rencana kerja ya yang diintegrasikan dengan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh instansi lain gitu ya, maka BPS diminta untuk bisa menunjukkan bahwa kegiatan tersebut kegiatan RK atau rencana kerja tadi itu merupakan inisiatif dari BPS gitu ya. Nah, ini juga berarti perlu distrategikan mungkin dalam bentuk surat gitu ya. Kita bersurat ke instansi penyelenggara tersebut bahwa kita ingin apa juga menyampaikan materi kita gitu ya, misalnya itu ya. Ini yang mungkin akan terjadi. Intinya jangan sampai rencana kerja yang sudah dilaksanakan teman-teman itu ternyata dianggap bukan merupakan inisiasi BPS. Ini kan sayang ya, karena melihat tim Monaf itu melihat kegiatan rencana kerja itu dilaksanakan oleh atau diselenggarakan dan dibiayai oleh instansi lain gitu ya. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama agar bisa dipenuhi bukti dukungnya atau bukti dokumentasinya gitu ya. Kemudian nah, LKTPSS yang kita bahas ini gitu ya, ini bisa menjadi bukti dukung atau dasar hitung ya untuk pengisian capaian kinerja triwulan Bapak Ibu, FRA nantinya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rengga juga bagaimana cara pengunduhan dan sebagainya dan pengisiannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman setelah mengisi LKTPSS-nya silahkan nanti diunduh, kemudian digunakan sebagai dasar hitung dalam pelaporan capaian kinerja triwulanan FRA gitu ya. Kemudian untuk dasar hitung, oh ya ini tadi sudah ya. Perbandingan dengan triwulan sebelumnya tadi sudah ya. Oke, mungkin itu sementara dari kami Bapak Ibu semuanya. Kami akan bagikan nanti link ini file dasar penetapan tentang target Renstrat 2025 hingga 2029 ya, karena harus diisikan dan dikumpulkan besok kalau nggak salah ya. Nah, dari kami sekian, kalau misalkan ada pertanyaan silakan. Mas mau nanya boleh? Boleh, silakan, Mas Agung. Oh ya, terima kasih atas waktunya Mas. Yang ingin saya tanyakan pertama tadi kan terkait itu hitungannya kan tanggal entry ya tadi ya. Tanggal entry. Ya. Nah, ini kan di indikator berapa itu di indikator 2316 itu kan ada tanggal tepat waktu mengunggah itu Mas. Itu gimana Mas? Apa enggak berlawanan? Ketika Oh kita ya, namanya kegiatan tahun ini, triwulan ini, terus entry-nya nanti karena kita dihitungnya tanggal entry, triwulan berikutnya, apakah kita berlawan dengan indikator 21.6? Yang, ya. Jadi gini, Mas Agung dan oh Bapak ya, Ibu semuanya, untuk indikator waktu unggah itu 316 ya, mm-mm. 316. Waktu unggah ini adalah untuk kegiatan yang memang ditentukan oleh BPS Pusat waktu atau deadline untuk entry-nya. Misalkan seperti laporan internalisasi yang kita laksanakan di bulan Januari kemarin. Nah, saat itu ditentukan oleh BPS Pusat batas maksimalnya adalah tanggal 24 Januari. Masih ingat ya, mudah-mudahan ya. Dan ini juga yang banyak menjadi pertanyaan dari kita gitu ya. Nah, kedepannya ini mungkin akan ada lagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi hanya terbatas untuk kegiatan-kegiatan yang memang ditentukan waktu atau deadline untuk entry-nya oleh BPS Pusat. Gitu Mas Agung. Selain itu, maka kalau tidak ada penentuan batas oleh BPS Pusat itu berarti waktu unggah ini berarti ya nggak tercakup di situ. Gitu Mas Agung. Kalau yang punya kapal sudah terlanjur itu gimana Mas? Atau dihapus dulu unggah nanti atau sekarang? Soalnya udah terlalu udah kok upload banyak soalnya. Itu gimana Mas? Takutnya tadi seperti yang kata Mas tadi, ketika dibandingkan tahun berikutnya yang triwulan 1 juga takutnya kurang atau triwulan berikutnya nanti malah kurang. Soalnya kemarin kami itu udah ngupload tiga kegiatan sama satu internalisasi sama 5 yang kami upload kemarin. Itu perlu dihapus Ya, atau biarin aja?
Ya, jadi nanti teman-teman bisa melakukan simulasi ya dari LK yang kita bagikan. Nah, nanti bisa dilihat capaian skor TPSS-nya, berapa totalnya. Nah, nanti bisa terlihat dari situ ya. Nah, kemudian yang perlu kita cermati juga bahwa teman-teman untuk meng-entry atau menginput di aplikasi PSS, pastikan bahwa semua dokumentasi sudah lengkap. Sebaiknya begitu ya, sebaiknya ya. Terus kalau misalkan dirasa memang ternyata cukup besar ya untuk capaian triwulan 1 dan untuk mengejar di triwulan 1 tahun berikutnya agak berat ya mungkin sebaiknya di-drop kali ya? Ini dilaksanakan ya di triwulan 1. Hmm? Sudah dilaksanakan. Enggak. Takut lupa ngupload aja sih Mas. Soalnya kalau udah kelamaan. Itu, pertimbangannya kalau misalkan teman-teman bisa mengukur ya, kalau di tahun berikutnya di triwulan 1 juga kira-kira bisa merealisasikan juga, ya nggak masalah sih, gitu. Tapi kalau nggak yakin ya sebaiknya dipertimbangkan dulu, gitu Mas Agung. Ini Oh iya, juga kami baru baru mengerti juga ini, ternyata seperti itu ketentuannya. oh ya Mas, makasih Mas. Jadi itu tanggalnya kan karena kegiatan udah lama nih, udah bulan lalu, takutnya kelupaan akhirnya ya udahlah untuk apa biar enti aja. Lagi Mas nanya lagi Mas. Di keep up itu kan ada itu indikator kinerja yang udah ada angka restanya. Tadi yang Mas bilang tadi di target-targetnya itu terlalu tinggi menurut kami Mas. Mayan di keep up ini, contohnya punya Kapuas ini malah lebih rendah 1 poin daripada yang Mas usulkan tadi. Itu gimana kita nanti penentuan targetnya? Pakai keep up yang lama kan nanti emang keep up ini nanti direvisi ulang nih gara-gara ada target yang baru ini. Keep up, Nah, di ini keep up indikator kinerja. oke, ini ada Mbak Mia ini, anggota Sakipnya nih. Nah, kira-kira bagaimana Mbak Mia? Jadi gini, di KIPAP itu sudah ada nilai target Renstra-nya ya kalau nggak salah ya tadi. Ya, betul. Terus dari LK yang dikirimkan pusat ini nilainya berbeda sedikit lah, gitu. Kira-kira nanti akan disesuaikan atau bagaimana? Kalau yang di keep up tadi sih masih ditanyakan Mbak Miranti ke pusat ya Mas, soalnya entah apakah nanti akan sinkron, soalnya kan ada yang kita entry sendiri, ada yang di entry pusat. Jadi tadi kata Mbak Miranti masih ditanyakan ke pusat dulu untuk sinkronisasinya. Gitu. Tapi keep up ini lebih bagus angkanya soalnya kecil daripada yang punya tadi Mas Yoga bilang tuh tinggi-tinggi. Kami bingung. Lebih kecil? Iya. Oh, KIPAP lebih kecil ya? Iya, lebih Itu kan kecil edisi daripada target Mas pusat, Yoga tadi. Lumayan lebih tapi bisa kan terpenuhi. Iya, iya. Kalau saya lihat sih, saya optimis ini ya, teman-teman bisa mencapai lebih dari target ini gitu. Yang ditargetkan di Restra ini gitu ya. Tapi ya itu, yang perlu dipertimbangkan bandingan antar periode tadi ya teman-teman ya, gitu. Ya, yang Gitu terakhir Mas Mas, Agus. satu lagi Mas. Oke, ya silakan. Yang terakhir itu kan terkait ini tadi kan ini sinkronisasi sama aplikasi pembinaan strategi sektoral. Nah, kok Ya, biasanya LKE kan kita kan punya draft sendiri untuk upload nih upload mungkin di screenshot terus upload gitu. Nah, untuk PSS ini kelihatannya yang menyusahkan itu karena yang dihitung adalah tanggal entry bukan tanggal realisasi kegiatan. Itu takutnya nggak sinkron Mas. Mamanya kita nih input tapi lupa belum diisi. Itu loh maksudnya itu karena tadi kan ini intinya tuh gini Mas. Ini beda dengan kegiatan LKE yang lain. Kok yang LKE lain tuh kapan kegiatan itu dilakukan, mau input kapan tetap dihitungnya kapan kegiatan dilakukan kan. Sedangkan yang ini kan kapan kita nginput kan. Nah, semuanya kita nih salah nginput di TPS, LKE, TPSS ini. Apakah nanti ada pemeriksaan dari provinsi? Karena siapa tahu kita lupa input di aplikasinya. Karena nggak ada draft untuk ngupload. nggak ada draft untuk slide. Google Drive. Juga kan kalau biasanya LKN pakai Google Drive, kalau ini kan harus bolak-balik pakai itu ini pakai yang sistem ini, terus ininya bukti dukungnya ada di aplikasi. Sedangkan untuk Oh, TPSS ini adalah yang dihitung adalah waktu kapan kita nginput, bukan waktu kegiatan itu dilakukan. Ya, takutnya kita tuh kelupaan di situ, Mas. Kita nginputnya, oh ini udah dilakukan, tapi belum kita input. Jadi nanti takutnya angka yang di LKE ini beda dengan realisasi yang udah ada di input di PSS gitu loh, Mas, maksudnya, Mas. oh. Jadi gini, Mas Agung, penginputan LK TPSS ini dilakukan setelah
input di aplikasi PSS selesai. Gitu. Jadi jangan LK TPSS dulu, kebalik. Jadi aplikasi PSS dulu diselesaikan, dipastikan beres dulu, baru nanti yang itu hasilnya itu di entry juga di LK ini, LK TPSS ini, agar nggak bingung gitu ya, atau ketinggalan gitu ya. Nanti ada itu nggak Mas? Ada pemeriksaan dari provinsi atau mana nggak? Soalnya takutnya kami sendiri lupa karena kami yang gara-gara itu tadi ini yang dihitungnya itu jam entry, sedangkan biasanya kita ingatnya itu kapan kegiatan dilakukan. Nanti takutnya kelupaan gitu loh. Ada evaluasi dari provinsi nggak kalau kita salah input? Soalnya nanti kan masuk ke FRA juga masalahnya. Setelah input di LK Iya, TPSS. ada evaluasi nggak dari provinsi? Oh ini ternyata kita entry segini dari provinsi. Oh ini belum diinput nih salah. Itu loh ada evaluasi nggak dari provinsi sebelum kita Nah, rapat infra untuk yang jadi Mas Agung, sayangnya kita itu tidak bisa melihat aplikasi PSS-nya punya teman-teman kabupaten kota. oh nggak bisa ya punya provinsi nggak bisa ngeliat bawahannya wilayah itu nggak bisa ya nggak ada. Iya, iya Mas Agung, nggak bisa. Itu Oh kendala kita, gitu. ya. Makanya kita minta laporan teman-teman melalui ini, WLK ini, gitu Mas Agung Oh jadi ceritanya. ini bisa sedikit bohongan ya Mas kalau semua provinsi nggak bisa lihat nih kita input aja tapi padahal belum di pasti bisa ya diakses gitu ya. Iya, nanti akan ketahuan di aplikasi tapi gitu kan. Hmm. Biasanya pusat akan mengirim evaluasinya. Tapi nggak ada Cuman kita nggak jadwal tahu. resminya kapan evaluasi dari pusat tuh nggak ada ya jadwalnya ya. Dia tuh nanti. Nah, itu nggak ada. Oh ya. Oke Mas, makasih Mm. Mas. Itu aja pengen ku tahu Mas. Terima kasih. Selamat Oke, siang. oke Mas Agung, sama-sama. Yuk. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman lainnya yang ingin bertanya. Jadi di Google Site ini monitoring capaian TPSS ini juga teman-teman bisa memanfaatkan beberapa menu yang tersedia ya. Ada instrumen gitu ya. Terus di bawah ini ada arsip arsip materi, internalisasi, kick off gitu ya, esensial dan seterusnya. Dan ada arsip link rencana aksi, data prioritas, materi PSS gitu ya. Karena kemarin ada yang menanyakan gitu ya, ada file juknis misalnya. Nah, teman-teman bisa cari di sini ya, di Google Sheet ini. Itu. Tidak menjelaskan. Mas Yoga, izin Itu kita bertanya. aja. Oh iya, silakan. Dari, Dari Lamandau, Mas Diana. oke silakan. Untuk poin-poin yang di LK tadi itu, Mas, itu ada targetnya nggak? Tiap triwulan itu poin apa saja yang harus dicapai gitu. Misalkan triwulan 1, poin ini yang harus dicapai. Terus triwulan 2, poin yang mana aja gitu. Dari pusat ada ketentuannya gitu nggak, Mas? Oke, Itu aja, terima kasih. itu aja ya. Ya, jadi dari BPS Pusat sendiri tidak menargetkan setiap triwulan indikator mana saja yang harus dicapai, gitu ya. Jadi diserahkan ke BPS daerah, dalam setahun itu silakan diatur gitu ya. Karena kan mungkin kita ataupun Pemda masing-masing satker berbeda ini ya, berbeda tingkat responsifnya kan beda-beda ya. Nah, itu diserahkan ke BPS daerah. Intinya tadi yang perlu dipertimbangkan adalah capaian setiap triwulan harap diperhatikan keterbandingannya dengan periode berikutnya gitu ya. Itu yang perlu dipertimbangkan teman-teman. Itu ya, Diana ya. Oke, baik, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Lucu ini. Ya, silakan Sarif. Satu. Dengaran Mas? Ya, kedengaran. Izin bertanya Mas. Sama terkait dengan capaian triwulanan tadi ya. Kalau semisal tercapai 100% sebelum triwulan 4 itu berarti kira-kira nanti akan jadi masalah besar nggak Mas? Ya, itu. Semisal aja sih. Karena kan
ya takutnya di akhir tahun kan biasanya melihat kesibukan OPD, kalau mengadakan pembinaan itu agak agak susah gitu. Kadang biasanya akan diselesaikan di triwulan 3. Tapi ya mungkin nanti bisa saran dari Mas Yoga mungkin apakah masalah atau enggak, intinya itu. Terus yang kedua, Ya. tadi kan capaian itu tercatatnya ketika kita input di aplikasi PSS pusat itu ya. Berarti misalnya di triwulan 3 ini kita sudah melaksanakan rencana kinerja 4 dan 5 misalnya. Tapi di triwulan 3 itu yang kita laporkan cuman yang RK4 misalnya. RK5-nya kita laporkan di triwulan 4. Itu nanti berarti anggapannya kan di triwulan 3 cuman belum nyampe 100%, terus di triwulan 4 baru tercapai 100%. Apakah gitu? Walaupun sebenarnya pelaksanaannya sudah 100% di triwulan 3 gitu. Oh iya. Nah, Oke, barangkali oke. itu mungkin bisa jadi sedikit mengakali yang tadi ya. Kira-kira Iya. akan bermasalah atau tidak jika ada perbedaan waktu antara realisasi sebenarnya dengan waktu pelaporan. Kemudian satu lagi Mas, Oke. dari LK itu kan tiap indikator kayak misalkan satu RK itu kan ada dinilainya berdasarkan kelengkapan dokumen undangan, daftar hadir dan lain-lain. Iya. Semisal misalkan RK1 lah misalkan. Di RK1 ini terlaporkan di dokumen aplikasi PSS pusat itu cuman beberapa dokumen saya nggak lengkap sekaligus gitu. Misalkan cuman undangan, daftar hadir, materi. Sedangkan notula dan fotonya di triwulan berikutnya misalkan. Karena kebetulan mungkin dilaksanakan di 30 Juni misalnya. Kalau seperti itu apakah akan masalah juga atau gimana gitu? Karena mungkin saya mikirnya ini juga bisa jadi solusi buat biar ada peningkatan antar triwulan year to year-nya tadi gitu. Jadi bisa ningkatin sekian persen sedikit dengan memindah beberapa indikator dari RK itu ke triwulan yang sebelumnya. Oh. Mungkin itu dari saya, Mas. Oke, terima kasih Mas Arif. Jadi yang saya jawab pertama yang pertanyaan kedua ya tadi ya. Yang pertanyaan pertama apa tuh? Tadi lupa. Yang pertanyaan kedua dulu ya. Tentang kalau seandainya kita entry di aplikasi PSS itu beda dengan periode pelaksanaan ya. Misalkan dilaksanakan di triwulan 1 tapi di entry-nya di triwulan kedua misalnya. Ini sudah kami tanyakan gitu ya. Jadi nggak apa-apa beda periode begitu, tapi nanti terekamnya atau terhitungnya itu berarti tetap dicatat yang di periode entry-nya di aplikasi PSS. Jadi tadi misalkan contoh kita dilaksanakan di triwulan 1, dicatat di entry-nya di triwulan 2, berarti nanti tercatatnya sebagai realisasi triwulan 2. Begitu, Mas Arif ya. Cuman kalau yang pertanyaan ketiga, yang misalnya kita upload kelengkapan RK ya tadi ya, misalnya daftar hadir dan materi, yang pelaksanaan kegiatannya itu di triwulan 1, tapi di entry-nya di triwulan kedua. Nah ini saya belum bisa memastikan, gitu ya. Apakah nanti sesuai dengan per indikator itu, capaian per indikator, tapi kemungkinan akan menyesuaikan setiap indikator itu. Berarti daftar hadir dan materi tadi misalkan baru di entry di triwulan 2, berarti nanti dia akan tercatatnya di triwulan 2. Kemungkinan ya, ini belum kita konfirmasi, Mas Arif ya, belum kita pastikan, gitu. Oke, Yang siap, pertama Mas. ya, Sudah terjawab, Mas. Yang pertama tadi ya mirip-mirip yang kedua sih, Mas. Jadi terjawab oh aja. ya. Yang pertama tadi kalau misalnya
Udah selesai di triwulan 3 ya? Udah selesai duluan di triwulan sebelum triwulan 4 lah. Iya, iya, iya. Berarti nggak untuk Gimana ya mengatasinya jadi? nggak masalah ya kalau misalkan di entry-nya di triwulan selanjutnya gitu, walaupun pelaksananya di triwulan Nggak, ini ya. misalnya ya. Iya, saya kira nggak masalah sih. Ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah kita contohkan di awal tadi, di triwulan 1, tapi di entry-nya di triwulan 2, berarti tercatatnya sebagai triwulan 2. Saya kira nggak masalah sih, nggak apa-apa. Gitu ya, Mas Arif ya. Siap, Mas. Heeh. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Ya, silakan Bu Lumatul. Apakah suara saya terdengar? Loh, iya. Halo, apakah suara saya Ya, terdengar? ya, terdengar Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya, izin bertanya. Jadi, pada saat kita melakukan Zoom metadata IKU untuk PSS di sekitar bulan Maret lalu, ada di-share dari pusat target ruang 1. Kebetulan screenshotnya saya kirim lewat grup PSS. Nah, di situ Ya, ya. di-share target triwulan 1 sebesar 19% lah, sekitar 19,25%. Nah, dari target yang ada itu berarti kan sebenarnya ada target minimal gitu ya untuk di triwulan 1. Nah, cuman kalau kita lihat di bahan yang dipaparkan kemarin itu tidak ada kelanjutan target untuk triwulan 2, 3, dan triwulan 4-nya. Nah, apakah ada kemungkinan nanti saya berpikirannya baru ada target triwulan 1 ini karena pusat belum merumuskan untuk target triwulan-triwulan selanjutnya gitu. Nah, apakah ada kira-kira nanti mungkin minta tolong dikonfirmasikan ke pusat, apakah kira-kira akan ada target-target triwulan 2 dan seterusnya gitu. Karena kalau memang ternyata untuk sekarang sakitnya itu capaian triwulanannya itu ada perbandingan year on year-nya gitu ya. Apa sih kayak PDRB jadinya ya. Nah, kalau ada perbandingan seperti itu, jadi mungkin nanti kita akan realisasinya per triwulan itu tidak akan jauh-jauh dari target yang ditetapkan oleh pusat gitu. Seperti kalau misalkan yang di triwulan 1 ini ditetapkan sekitar 19%, terus tadi kita pada simulasi di LK yang disusun oleh provinsi sudah sekitar 24%, berarti untuk realisasi yang sebenarnya sudah kita lakukan, kita tunda dulu saja gitu uploadnya ke aplikasi PSS-nya gitu. Jadi supaya nanti di triwulan 2 gitu on the track gitu sesuai dengan target mungkin yang akan disusun juga oleh pusat gitu. Itu yang pertanyaan pertama terkait target triwulanan. Mungkin ini juga sebenarnya mirip sama pertanyaan Mbak Diana tadi ya dari Lamandau. Kemudian yang kedua tadi yang dimasukkan ke LK adalah kegiatan yang diupload ke ke aplikasi PSS paling lambat tanggal 11 gitu ya, berarti besok jam 11 siang. Nah, untuk pengisian LK-nya sendiri akan ditutup untuk periode triwulan 1 ini akan ditutup kapan? Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Lumatul. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu ya, yang gampang. Untuk pengisian LK TPSS itu kita buka sampai tanggal 17 April jam 4 sore ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau yang aplikasi PSS untuk triwulan 1 itu ditunggu sampai besok tanggal 11 jam 11 WIB. Tapi dengan catatan tadi ya, silakan dipertimbangkan capaian triwulan 1 dengan perkiraan nanti capaian triwulan 1 di tahun 2026 ya, agar bisa dikejar lah intinya gitu. Kemudian yang pertanyaan yang pertama tadi, ya memang sampai saat ini BPS Pusat belum memberikan target untuk triwulan 2, 3, dan 4, Bu Lumatul dan teman-teman semuanya ya. Oke, mungkin nanti bisa kita coba konfirmasi ke BPS Pusat apakah nanti ada begitu ya. Nah, teman-teman tim harus dicatat ya, nanti bisa diingatkan kita ke pusat. Nanti akan kita coba konfirmasi ke BPS Pusat apakah nanti juga akan ada target minimal
di triwulan 2, 3 maupun 4 gitu ya. Tapi sampai saat ini seperti itu kondisinya. Pernah kita tanyakan apakah nanti ada timeline gitu ya untuk RK1, RK2, sampai RK5 apakah harus tercapai di triwulan berapa saja, itu belum ada ketentuan seperti itu. Makanya kita belum bisa juga menjawab berapa target minimal setiap triwulannya. Itu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, semoga terjawab ya. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya bisa kita cukupkan. Ada tambahan dari tim provinsi? Cukup ya. Oke. Oke, kalau demikian, jika tidak ada pertanyaan atau tambahan lainnya, pertemuan kita kali ini bisa kita cukupkan, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya di rapat kita kali ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan dalam melaksanakan tugas kita ke depan ya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari kami. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir ya. Sudah kita share di grup. Oke.